Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang tengah menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang penuh dengan kontroversi dan ajaran Ponpes yang diasuhnya dinilai menyimpang. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri untuk menjalani klarifikasi atas laporan dugaan penistaan agama. Tribuners, berikut fakta-fakta mengenai kasus dugaan penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, Panji Gumilang. Pada Senin 3 Juli 2023, Panji Gumilang dipanggil oleh Bareskrim Polri untuk dimintai klarifikasi atas kasus tersebut. Hal itu dikonfirmasi oleh Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Setelah Panji Gumilang dimintai klarifikasi, Agus mengungkapkan pihaknya melakukan gelar perkara untuk menentukan status kasus tersebut. Panji Gumilang dilaporkan oleh Forum Advokat Pembela Pancasila atau FAPP atas dugaan penistaan agama. Panji Gumilang juga dinilai melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Menurut FAPP, Panji Gumilang juga dinilai melanggar nilai-nilai Pancasila hingga ditengarai sudah meresahkan dan berpotensi memecah belah bangsa. Bareskrim Polri juga memeriksa pihak pelapor terkait laporan pidana dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Pelapor yang diperiksa tersebut dari Forum Advokat Pembela Pancasila. Bareskrim Polri mengambil keterangan pelapor untuk mendalami apakah ada unsur pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Selain itu, penyidik juga memeriksa sejumlah saksi. Sementara itu, foto-foto dan video yang beredar di dunia maya menunjukkan ratusan jemaah Ponpes Al Zaitun membentuk saf berjarak dan berjajar rapi. Pemandangan tersebut terlihat seperti cara beribadah ketika pandemi COVID-19 melanda. Beredar video yang menunjukkan bahwa jemaah wanita bersebelahan dengan pria saat sholat berjamaah di Ponpes Al Zaitun. Menanggapi hal tersebut, Panji Gumilang mengakui adanya penerapan itu dengan alasan ingin menyamaratakan kodrat wanita dan pria. Panji Gumilang menuturkan posisi berdampingan tersebut juga tertuang dalam ayat Al-Quran. Lantaran menurutnya hal tersebut ada di Al-Quran, maka dari itu dirinya tidak sepakat jika beredarnya video sebelumnya dijadikan landasan kalau Ponpes Al Zaitun dinilai menebar ajaran sesat. Menurut Panji Gumilang, hal itu murni untuk mewujudkan hak asasi manusia yang juga tertuang dalam Al-Quran. Pria 76 tahun itu sesumbar ingin menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam sholat. Panji Gumilang pun tak terima ketika dicap sesat oleh banyak pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ia menyebut perbedaan dalam cara beribadah bukanlah suatu masalah. Panji Gumilang turut menyinggung soal kebebasan beragama. Ia berdalih setiap orang memiliki hak untuk beribadah dengan caranya sendiri. Fakta berikutnya, sosok Panji Gumilang yang merupakan pimpinan Ponpes Al Zaitun kini tengah menjadi sorotan masyarakat. Terbaru Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan Panji Gumilang memiliki sejumlah nama. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 6 nama atau identitas. Identitas tersebut, kata Mahfud, diantaranya Abu Totok Panji Gumilang dan Abdus Salam Panji Gumilang. Mahfud juga mengatakan Panji Gumilang memiliki 256 rekening bank atas nama 6 identitas tersebut. Selain itu, Panji Gumilang juga menguasai 33 rekening atas nama institusi. Mahfud mengatakan saat ini PPATK tengah menganalisis rekening-rekening tersebut terkait dengan dugaan pencucian uang. Mahfud juga menilai hal tersebut agak mencurigakan. Mahfud MD mengatakan bakal ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama terkait kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun. Demikian hal itu disampaikan Mahfud MD seusai dipanggil Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin untuk membicarakan kontroversi Al Zaitun pada Selasa 4 Juli 2023. Menurut Mahfud, proses hukum terkait Al Zaitun akan terus berlanjut.
Fakta lainnya, Ponpes Al Zaitun menimbulkan sederet kontroversi dan menjadi sorotan masyarakat direkomendasikan ditutup. Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat sekaligus tim investigasi Al Zaitun, Rafani Akhyar, menyebutkan ada beberapa permasalahan yang ada di dalam Ponpes Al Zaitun. Tim investigasi yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Barat merekomendasi agar pemerintah pusat menutup pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Rekomendasi tersebut dikeluarkan atas beberapa pertimbangan, di antaranya soal pemahaman agama, laporan dugaan tindak pidana, dan dugaan pelanggaran administrasi penyelenggaraan sistem pendidikan. Terkait rekomendasi itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta agar para santri ponpes tersebut tak menjadi korban jika nantinya Al Zaitun jadi ditutup. Ia pun membenarkan ponpes itu direkomendasikan untuk dibekukan atau dibubarkan. Namun menurutnya, penutupan harus dilakukan secara bijak dalam memberi solusi agar ribuan yang sudah berstatus murid atau santri bisa diberikan solusi seadil-adilnya. Ia pun menambahkan penyelesaian Al Zaitun tidak boleh mengorbankan hak pendidikan dari anak-anak Jabar yang memang sudah terlanjur bersekolah di sana. Sebelumnya diberitakan, tim investigasi yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi agar pemerintah pusat menutup pondok pesantren Al Zaitun. Rekomendasi itu dikeluarkan karena pondok pesantren di Kabupaten Indramayu itu dianggap akan terus menimbulkan kegaduhan masyarakat karena kontroversinya. Itulah sejumlah fakta mengenai Panji Gumilang dan Ponpes Al Zaitun yang kini masih ramai diperbincangkan. Masyarakat mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas mengenai ponpes yang dinilai membuat gaduh dengan sederet kontroversinya. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.